warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rosa di acara Ngobrol Santai IJTV Inayah Jambi TV yang berada di Jalan Lesmana Unit 1 Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, di mana kita berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al Inayah. Dalam acara ini tidak hanya sekedar memberikan tontonan untuk masyarakat di luar sana, baik yang di studio ataupun dimanapun berada, tapi juga memberikan tuntunan untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu dengan tamu-tamu yang luar biasa. Dari mana ini? Dari SMK. Dari SMK. Oh, SMK Inayah. Tepuk tangannya lebih. Boleh kita perkenalan dulu ya sebelum kita nanti ke pembahasannya untuk topik kita yang kali ini sangat keren banget. Jadi anak-anak SMK yang berseragam putih abu-abu, mereka ini lolos SNMPTN ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Kita perkenalan dari yang paling ujung sana. Perkenalkan, nama saya Maria Istiqomah dari Tebo. Dari Tebo ya. Panggilannya? Maria. Oh, Mbak Maria. Saya manggilnya Maria apa Mbak ini? Maria juga. Oh, Maria aja. Oke, Maria, jurusan di SMK apa ya? Multimedia. Oh, multimedia. Wah, bagus nih. Berarti nanti kamu punya peluang potensi untuk menjadi seorang entertainer, bisa jadi apa ini untuk kedepannya bisa cetak-cetak banner atau foto, bikin studio atau macam-macam bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Sebelahnya Maria ini ada siapa ini? Rizka Anggreni. Oh, Rizka Anggreni. Rizka, panggilnya Rizka kan? Iya. Iya, Rizka. Oke, Rizka dari mana? Dari Bungo. Dari Bungo. Oke, lanjut. Saya Nadila Dewi. Nadila Dewi. Dipanggilnya? Nadila bisa, Dila bisa. Senang. Oh, bisa ya. Oke, lanjut lagi. Oke, nama saya Putri Berlian, bisa dipanggil Putri. Oh, Putri. Kenapa nggak dipanggil Berlian aja? Kan biar cantik Apa gitu juga ya. bisa. Oh, apa juga? Boleh dipanggil Berlian. Oke, saya panggilnya Berlian aja. Dari mana Berlian? Dari Tebo. Dari Tebo. Tadi kalau sampingnya dari mana tadi? Oh, dari Bungo ya. Iya, saya lupa. Lanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Veronisa Sonasa Putri. Oh, panjang ini. Namanya panjang banget ya, kayak meteran. Akrabnya dipanggil. Oh, akrabnya dipanggil Bella. Oh, Mbak Bella lebih keras lagi suaranya, nanti audiens gak kedengaran. Apa memang orangnya kalem ya? Kalau Oh, kalem. Terus selanjutnya? Nama saya Risela Dindalu. Rosella. Panggilannya? Biasa dipanggil Risela. Oh, Rosella. Oh, kalau Rosella itu bunga, ada namanya bunga Rosella warna merah. Saya Risela. Oh, Rosella ya. Hanya beda di O dan I. Iya, tapi betul. tetap artinya tetap cantik ya. Semuanya mengajar apa memang di pesantren programnya yang kelas 3 itu harus mengajar semua gitu? Iya. Oh, gitu ya. Oke. Dari mana? Dari Merangin. Oh, dari Merangin. Oke, kita lanjut sama mas-masnya dua ini ya. Mas-masnya dua yang ganteng ya, karena yang lain perempuan semua cantik-cantik. Ternyata ada juga yang putra, tapi cuma 2 orang, apa-apa, tetap semangat ya. Siapa namanya? Nama saya Pito Saputra. Vito. Vito apa Vito? Pito. Vito. Bukan Vito nih kan? Bukan. Oh, bukan. Kalau piton itu kan ular ya kan. Takutnya nanti kamu berbisa. Asli dari mana? Asli Tebo. Asli Tebo. Tebo ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rohman, asal dari Sumatera Barat. Oh, Rohman dari Sumatera. Wow, jauh ya Sumatera Barat. Tepuk tangan karena jauh-jauh. Mondok di Alina, mondok juga kan? Mondok. Terus sekarang ngajar juga. Ngajar di Ngajarnya apa? Amsilati. Oh, Amsilati. Kitab juga ya? Iya, sama-sama kita kuliah. Keren ya Bapak-bapak. Kan harus seperti itu ya. Laki-laki itu kan arjal qawwamuna 'ala nisa. Berarti sebagai pemimpin harus bisa baca kitab ya kan. Jadi lebih keren daripada baca novel atau baca sesuatu yang kurang bermanfaat. Lebih baik digunakan untuk hal-hal yang positif. Tapi saya tidak mengatakan kalau novel tidak manfaat ya, tapi itu hanya sekedar untuk hiburan. Baik, ini adalah calon-calon mahasiswa yang luar biasa. Tepuk tangan untuk SMK Al Inayah. Di pondok
kesibukan harian selain pengajar nih ya, mungkin ada yang mau cerita bagaimana sih di pondok itu, terus sudah berapa lama di pondok, terus apa yang didapatkan dari mbak-mbak dan mas-mas ini, ada nggak yang sesuatu yang menarik gitu untuk diceritakan? Mungkin dari cewek dulu. Oh yang cewek ya? Oke, Cewek. fair, ladies first ya, ladies first. Bisa bahasa Inggris kan? Iya sekali. Oh, ternyata Rizela bisa bahasa Inggris. Yes, I can see from your body language maybe you can speak English well. Oke. Ya, boleh diceritakan berapa lama Rosella mungkin pondoknya? Saya mau dari Alinaya sudah 3 tahun. 3 tahun ya. So long time you have start in boarding school in Alinaya boarding school. So, what do you feel? Oke, very many, sangat banyak banget yang sangat terkesan bagi saya. Ya. Saya diberikan kesempatan emas yaitu sang ketat ataupun santri kerja nyata yang durasinya lumayan lama, waktu itu 3 minggu lebih, hampir 1 bulan juga di Kabupaten Merangin. Ya. Dengan sang kerta ini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak, di mana ilmu yang saya dapatkan di pondok walaupun hanya sedikit dapat bermanfaat di masyarakat. Ini pondok sama fasilitas kami seperti itu. Oh, keren sekali ya. Berarti Sankerta ini sama kayak KKN gitu ya? Iya, sama kayak KKN. Jadi, cuman ini bedanya kalau KKN kan kuliah kerja nyata, kalau Sankerta santri kerja nyata. Nah, ini semuanya apa pernah santri kerja nyata juga? Apa hanya Rizela? Oh belum ya? Oh belum. Oh saya kira sudah apa ini diterjunkan gitu kan. Tapi memang benar sih, keuntungan kita kalau jadi santri ya kan, keunggulannya kita ketika pulang di rumah, di masyarakat pasti beda. Mereka terhadap kita tuh mereka lebih segan, lebih senang. Terus kita punya sesuatu yang bisa ditampilkan di masyarakat. Misal kita bisa mengajar ngaji, itu kan bisa diterapkan di masyarakat. Siapa tadi namanya? Nadira. Oke. Nadila, apa kesannya? Ini pertamanya sedih tapi berujung bahagia. Oh, sedih. Pertama tuh sedih Iya. sampai termehek, ternangis-nangis. Enggak, Oh, cuma enggak sih. kepikiran. Oh, kepikiran. Iya. Boleh diceritakan lebih detailnya? Jadi dulu kan saya santri baru tuh sempat mau ngambil tahfidz. Habis itu udah dari kamar depan, asrama depan, Iya. itu ngangkat barang-barang ke asrama belakang untuk Iya. asrama tahfidznya. Oh, asrama tahfidznya. Ya, tapi kan berhubung saya santri baru, terus pikiran saya juga belum terlalu di pondok kan, Miss. Masih mikirin orang tua, masih mikirin rumah kayak gitu. Jadi Iya. belum bisa fokus banget sama ngafalin Qur'annya. Iya. Jadi saya memutuskan untuk kembali ke program awal lagi. Iya. Program yang Ngaji ya itu? Yang Iya. baik apa? yang baik itu metode cepat membaca dan menghafal. Oh iya. Terus? Habis itu udah berat-berat kan, Miss, ngangkat Iya. dari depan ke belakang, diangkat lagi, Miss. Oh diangkat lagi? Iya. Oh udah capek, berat. Waktu itu pas lagi puasa apa enggak? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah ya. Kalau sekarang kan puasa ya, jadi coba aja. Udah capek-capek, ngangkat dari depan ke belakang. Nggak jadi bareng lagi, diangkat lagi. Nah, pengen nangis nggak sih waktu itu? Ya lumayan lah. Lumayan. Tapi untuk banyak teman-teman yang banyak teman yang bantuin. Iya. Habis itu diangkat lagi dari belakang ke depan. Habis itu saya kan ikut program yang doa tuh, Miss. Iya. Dan alhamdulillah saya benar-benar terus berdoa, juga doa dari orang tua dan keluarga. Saya menjadi santri yang doa terbaik. Wah, keren sekali teman-teman. Hebat ya. Jadi dari pengalaman mau ke tahfidz nggak jadi, balik lagi, tapi itu adalah termasuk hikmah ya. Jadi yang luar biasa ketika kita udah merasa dongkol, kesel atau apa, ternyata apa yang kita jalani itu justru menjadi hikmah terbaik untuk kita. Nah, ini sungguh menginspirasi ya. Jadi sampai akhirnya bisa menjadi santri terbaik di program ngaji Al-Quran metode yang buah. Itu keren sekali. Itu untuk programnya apa aja? Kan kalau di pesantren saya, setahu saya itu ada program membaca Al-Quran dengan metode yang buah. Berapa bulan itu program buah? Kurang lebih kita 4 bulan. 4 bulan, wow, 4 bulan. Terus Amsilati ya, kitab Amsilati itu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan juga. Terus
katanya ada bahasa asing juga ya di situ. Iya. Iya. Apa aja bahasanya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, terus sekarang ada bahasa Jepangnya. Oh, bahasa Jepang. Mandarin enggak? Ada juga. Oh, ada Mandarin. Iya. Berarti dari 4 bahasa asing itu ya. Kamu sudah bisa di apa aja? Alhamdulillah bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Tadi kan udah ladies first dan sudah mereka berbincang banyak tentang pengalaman-pengalaman yang menginspirasi. Giliran Vito untuk menceritakan mungkin. Jadi Miss, kesan saya masuk pesantren khususnya di jurusan multimedia itu penuh dengan air mata. Wah, air mata. Penuh dengan air mata. Masya Allah. Terus? Jadi sebelum saya masuk multimedia itu jurusan pertama saya itu akuntansi pemasaran. Akuntansi pemasaran. Terus saya itu tidak mampu dalam hal itu, Miss. Apalagi dengan hitung-hitungan. Oh ya, lemah berarti ya. Lemah, Miss. Weakness gitu. Jadi dengan dorongan orang tua Iya. nyuruh saya ke akuntansi. Jadi saya sempat itu 1 semester saya di akuntansi itu. Satu semester berarti 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. 6 bulan hitung-hitungan yang dihitung nggak ada duitnya. Cuma bayangannya aja, ya kan? Tapi bukan bayangan mantan kan? Bukan. Oh bukan ya kan? Kalau di pesantren nggak boleh ya pesantren Nggak boleh, pacar-pacaran. nggak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran. Stay halal. Woi, udah mengarahnya ke sana ini. Jangan-jangan takutnya nanti kamu nikah duluan? Oh, Mas, enggak. ya? Oh, enggak. Kamu kuliah. Oh iya bang, oke, sip, keren banget. Bisa dilanjutkan ceritanya? Terus saya pindah ke multimedia tanpa sepengetahuan orang tua saya. Wah, ini kamu Modal nekat. Jadi pas penjemuan Jumat pertama itu saya ceritalah sama orang tua kalau saya itu udah pindah ke multimedia. Iya. Di orang tua saya itu ya kesal, Iya. pengen marah, Kecewa mungkin kecewa, ya. Miss, nangis. Mamanya yang nangis. Mama, bapak nangis. Oh, bapak nangis. Oh, Bapak nangis. Bapaknya sampai nangis. Terus? Jadi saya bilang kalau sebagai orang tua itu sebenarnya hanya kalau ketika anaknya itu belok, orang tua Iya. itu meluruskan. Iya, betul sekali. Yang pantas untuk mencari jurusan atau yang memilih itu sebenarnya anak. Anaknya. Jadi orang tua itu hanya meluruskan kalau ketika anak itu udah belok. Jadi saya bilang seperti itu. Alhamdulillah penyemuan selanjutnya udah senang orang tua, Mas, dengan muka gembira. Berarti sudah ikhlas ya? Sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Terus? Nah, habis itu alhamdulillah saya di multimedia itu malah dapat kemarin itu SNPTN itu. Oh, ini keren sekali. Malah jadi berkah. Alhamdulillah. Malah lulus. Saya dengar-dengar kamu juga sering ikut bantu-bantu di studio foto. Ya, pernah. Oh, Mas. pernah. Pernah ikut. Ya, kebetulan saya juga ketua multimedia. Oh, wah, tepuk tangan. Sudah layak jadi fotografer ya. Sedikit. Oh, sedikit. Setidaknya bakatnya diolah terus, diasah. Nah, ini tadi mengulik tentang orang tua itu meluruskan anak yang belok. Ini sebenarnya cemburu. Kenapa? Ketika seorang anak itu menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nurani, pasti orang tua ada rasa kecewa, terbesit rasa kayak gimana anaknya ini tidak sesuai dengan kemauan orang tua, itu pasti ada rasa marah dari orang tua. Tapi kita kembalikan, bagaimana kita mengambil hati orang tua kembali, bagaimana kita meyakinkan dengan prestasi. Iya, sebetulnya kan tadi ini adalah hikmah ya, dapat apa ini namanya berkah gitu kan. Dia sudah mamanya sama ayahnya sampai nangis-nangis gara-gara dia pindah jurusan, tapi alhamdulillah dia memberikan kebanggaan untuk orang tuanya yang luar biasa. Dia masuk di SNPTN. Terus ini jurusannya untuk kuliahnya apa? Ilmu hukum. Oh, ilmu hukum. Oh, enggak ini ya, enggak linear. Enggak. Oh enggak, tapi enggak apa-apa, yang penting apapun itu kita sudah memberikan yang terbaik untuk orang tua ya. Ini untuk pemirsa yang di studio ataupun yang di rumah, kita itu jangan bukan berarti kita menentang orang tua, tidak, tapi kita boleh
kayak menentukan sesuatu itu sesuai dengan nurani kita, sesuai dengan hati kita, tapi kita harus bertanggung jawab, ya kan? Ada tanggung jawabnya. Kalau orang tua, coba aja kalau seandainya dulu itu dia terpaksa di akuntansi, malah yang ada dia mumet, pusing, apa ini pening, banyak tugas-tugas yang sesuatunya tidak sesuai dengan kapasitas diri kita sendiri gitu kan. Jadinya malah jadi beban, ya kan? Beban pikiran atau beban apa lagi? Ya, jadi beban namanya kalau nggak Iya. sesuai dengan hati ya. Iya, jadi sesuatu itu harus dari hati. Oke, dari Mas Rohman. Saya banyak sih. Banyak. Di salah satu aja nggak apa-apa. Oh iya, satu aja. Nanti kalau banyak itu sampai besok kita Iya. ini di studio. Jadi sebelum saya masuk ke Pondok Pesantren Alinaya, sebelumnya tidak tahu apa-apa, tidak Iya. tahu ilmu agama. Setelah saya masuk ke Pondok Pesantren Alinaya, saya tahu tentang ilmu agama. Seperti contoh kecilnya itu kayak buang air kecil. Oh, boleh suaranya lebih kencang lagi ya, Kalau biar. buang air kecil biasanya kalau sebelum masuk ke pesantren itu sembarang tembak gitu. Oh, Jadi Ya kalau sudah Allah. tahu masuk pesantren, Iya. tahu tata caranya, tahu doanya juga. Tahu Itu contoh adabnya kecil. juga Iya. ya. Ya, jadi kan basen aja lah atau terserah aja di mana aja, yang penting pengen di bawah pohon di mana aja di tempat terbuka. Jadi setelah di pondok tahu adab ya kan. Aturannya larangan di mana. Iya, tahu doanya juga bagaimana ketika kita berhajat atau membuang hajat seperti itu. Terus? Kalau di pesantren itu nggak cuma diwajibkan mengajar, Iya. kita diwajibkan kalau setiap kelas 3 itu diwajibkan memegang satu kamar. Oh, jadi punya tanggung jawab ya, jadi ketua kamar. Belajar jadi pemimpin. Wah, ini keren sekali nih. Boleh diceritakan pengalamannya selama memimpin sebagai ketua geng? Ketua kamar. Oh, ketua kamar. Ya saya pikir lah punya anak buah banyak nanti jadilah ketua geng gitu kan. Jadi pas jadi ketua kamar itu kan banyak sikap anak-anak itu yang beda-beda ya. Iya, iya. Ada yang nakal, ada yang pendiam, Iya. ada yang baik. Jadi sebagai ketua kamar harus bisa merangkul, sebenarnya jangan sampai ada musuh-musuhan gitu. Iya, iya. Beda-beda sikap, beda sifat. Jadi beragam karakter anak-anak, ada yang lucu, ada yang nakal, gemesin, ada yang bikin pengen di citak-citak gitu kan. Tapi harus pengen jotos, waduh ini berapa anarkis ini. Ya Allah, ada yang pengen dijotos. Nah itu gimana nih kamu mensikapinya biar nggak jotos gitu? Ya saya sabar aja. Oh sabar. Nggak main tinju kan? Ya takutnya dikit-dikit anak buahnya, anak kamarnya yang nakal, yang apa ini suka misal kayak nggak taat peraturan pondok atau sama dia nggak patuh itu langsung ditonjokin gitu kan? Enggak kan? Ambil pelajarannya. Diambil pelajarannya aja. Gimana cara kamu mengambil pelajarannya? Maksudnya? Besok kalau misalnya kita nggak tahu juga nasib kita atau takdir kita Iya. bisa menjadi guru. Misalnya kalau besok kita menjadi guru, kalau misalnya ada yang anak yang nakal kan bimbing jadi yang baik, jangan main jotos-jotos. Oh iya, nggak boleh main jotos-jotosan. Cita-citanya apa ini? Jadi saya ya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oh gitu ya. Secara spesifiknya pengennya pengaruhnya kemana? Usaha, menjadi guru atau jadi apa gitu? Arsitektur Oh menjadi. sesuai dengan jurusan ini, ngambil jurusan SNMPTN, Oh teknik sesuai. sipil. Oh iya iya. Wah keren sekali ya. Tepuk tangan. Pemimpin ya, sudah memimpin kamarnya anak-anak di pesantren. Ya berusaha sabar, tegar. Jadi diapain aja sabar gitu. Sabar gitu kan. Kalau perempuan biasanya nggak sabar apalagi kalau misal sebagai ini ya, ini kelas 3 semua biasanya jadi ketua kamar juga ya. Iya, ketua kamar. Nanti kalau nggak sabar ya cerewet banget ya pasti kayak gitu kan. Apalagi yang nggak nurut. Oh sabar juga. Nggak pasti kalau langsung didiemin. Kalau sabarnya kan orangnya diam langsung didiemin sampai berhari-hari. Kadang-kadang kayak gitu. Nah beda ya laki-laki sama perempuan. Baik, kesan dari mungkin Maria. Dulu saya takut sama di depan ngomong sama banyak orang, Miss. Oh dulu Iya. takut nggak berani ngomong sama banyak orang gitu.
semenjak saya mondok di pesantren Alinaya ini, Ya. semenjak kelas 3 saya diutus untuk mengajar di program Yang Doa. Jadi selama saya mengajar di program Yang Doa itu, saya sudah berani ngomong di depan banyak anak. Banyak. Oh, ini orang gitu ya. Jadi saya sekarang jadi berani untuk ngomong di depan anak. Alhamdulillah. Jadi dulunya yang penakut, terus kurang pede. Sekarang dengan pengalaman yang didapat selama mondok, selama di SMK, sering berbaur sama banyak orang, jadi kepercayaan dirinya sudah terbangun. Ya. Ya. Tapi saya lihat kamu tegang banget ya. Memang kayak gini. Oh, kayak gitu bawaannya. Oke, biar kita tidak tegang, mungkin di pondok atau di SMK ada yel-yelnya. Ada dong ya. Ada. Biar bisa dicoba yel-yelnya biar lebih semangat lagi, biar Maria tidak tegang. Boleh? Oke, yes. Al-Inaya. Oke. Al-Inaya. Bisa. Al-Inaya. Jaya, insyaallah. Allahu Akbar. Keren sekali yel-yelnya ya. Al-Inaya oke banget ya kan. Oke gitu kan. Oke, terus bisa. Nah, ini bisanya ini bisa apa aja dari segala bidang ya kan. Apa aja bisa. Terus kalau kita misal punya keahlian bisa ditampilkan gitu kan, bisa apa aja. Jadi bisa masuk di dunia usaha, bisa masuk dunia pendidikan, dan apapun itu kita harus bisa, gitu kan, yang diajarkan di pesantren. Oke, untuk pesan dari Bunga mungkin bisa disampaikan. Oh, Bunga, sifatnya berlian ya? Berlian. Putri berlian. Oke, Bunga sudah tadi kan. Kalau pesan dari saya itu yang paling berkesan ketika saya bisa terpilih mengikuti balai latihan kerja. Balai latihan kerja tentang desain grafis. Yang mana kan jurusan saya di SMK ini itu jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, yang mana di jurusan yang saya ambil ini itu tidak ada dipelajari tentang desain grafis. Gitu ya. Jadi dengan terpilihnya saya di balai latihan kerja ini, saya bisa mempelajari beberapa ilmu-ilmu yang tidak saya dapatkan dari jurusan saya itu. Seperti membuat undangan, mencetak banner, membuat mug, membuat pin, menyablon kaos dan lain sebagainya. Jadi di Al-Inayah, di pesantren ini dia tidak hanya memberikan ilmu-ilmu saja, maksudnya pendidikan sekolah formal atau ngaji-ngaji saja, tapi juga ada pelatihan juga. Nah, tadi disampaikan di BLK ya, Balai Latihan Kerja itu tadi desain grafis. Ini keren sekali. Jadi untuk pemirsa yang ada di studio ataupun yang berada di mana saja, kalau mau pesan kaos, sablon, terus gelas mug buat souvenir, pin dan lain sebagainya, di Al-Inayah juga menyediakan jasa untuk sablon dan lain sebagainya. Bisa menghubungi kami yang berada di Al-Inayah, Jalan Lesmana, Rimbo Bujang, Kabupaten Tepung. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bella sendiri untuk pengalamannya apa Bella? Atau mungkin kesannya selama di pesantren? Kalau untuk pengalaman pribadi itu yang paling wah banget itu mungkin ketika magang. Oh, ketika magang. Saya kan jurusan akuntansi. Ya. Magangnya itu agak berbeda. Oh, berbeda. Saya Gimana? Saya magangnya di dealer. Oh, di dealer. Jadi kalau di akuntansi itu kan menghitung uangnya nggak nyata, Iya. buat jurnal, Iya. dan lain-lain. Sekarang dealer itu nggak ada kayak gitu. Uangnya nyata. Uangnya nyata. Iya, banyak. Iya. Kan puluhan juta, ratusan juta ya bahkan asli itu uangnya. Asli, kadang stok sendiri. Stok sendiri. Iya. Juga kayak akuntansi itu kan mungkin lebih ke serius. Kalau dalam magang itu lebih diajarin kayak gimana caranya melayani Customer ya, pembeli gitu. Kadang juga dibelajarin kayak buat BTA,
patausit seperti Apa BPA itu apa? BPA itu kayak orang baru beli terus kita ngurusnya gitu. Oh, Terus gitu. nanti buat data-data ke atas. Oh gitu ya, udah diteruskan lagi gitu. STNK, buku servis tuh ya banyak ilmu yang jauh dari akuntansi. Jauh ya. Tapi itu justru jadi pengalaman kamu ya kan. Jadi kayak merasa oh ini dunia kerja. Iya, dunia kerja. Ketika kita sudah keluar dari ranah apa yang jurusan kita gitu kan, berarti kita dapat ilmu, terus kita juga belajar lagi ya kan, sesuatu yang baru tuh harus kita pelajari. Jadi kita jangan kayak selesai itu langsung kayak udahlah menyerah gitu, jangan putus asa, tapi harus selalu digali terus, dikembangkan biar kita dapat banyak ilmu ya kan. Terus Bella sudah berapa lama di pesantren? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun, keren sekali 6 tahun. Nah, kalau bisa tidak hanya berhenti 6 tahun untuk pondok, tapi seterusnya. Paling enggak 10 tahun lah. Pas nanti kuliah kan sudah lolos SNMPTN, terus nanti kuliah sambil mondok lagi. Ya ini bisa memberikan ilmu yang lebih banyak lagi kan. Jadi kita membagikan ilmu kita yang sudah didapat, terus kita juga belajar lagi dan terus belajar, karena belajar itu tidak ada habisnya. Jadi tadi dia tidak pernah di SMK, dia ngitungnya uangnya nggak nyata, puluhan juta, ratusan juta, bahkan kadang sampai miliar mungkin ya, miliaran, tapi itu hanya di komputer gitu kan, hanya di laptop, kita taunya angka-angka saja. Tapi ketika sudah kerja di luar, bukan kan dia lagi magang di luar, itu dia benar-benar tahu kan, uang ini kayak gimana ini loh, ratusan juta itu. Ada rasa takut nggak? Takut banget karena katanya kan kemarin kalau sampai salah nanti begini-begini. Ganti. Ternyata cuma kayak biar kita semangat aja. Oh gitu ya. Tapi di situ termotivasi terus gitu. Alhamdulillah. Oke, dari sini mungkin setelah lolos SNPTN ini ya, kan kita tidak pernah menyangka kan dapat sesuatu yang wah keren banget nih, lolos gitu kan. Saingannya kan banyak, se-Indonesia loh ini, iya kan? SNPTN ini apa sih singkatannya? Kalian tahu nggak kira-kira? Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya, jadi mereka ini tahu juga. Kadang kan ada, aduh apa sih itu? Padahal dia sudah masuk tapi nggak tahu. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi ini negeri ya, bukan swasta. Jadi alhamdulillah kan semua orang pasti ingin kan masuk di PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Gitu kan. Ini gimana sih perasaan kalian ketika sudah lulus? Dari Rahman dulu, perasaannya gimana? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka ya? Senangnya membludak. Oh senang membludak gitu. Terus nggak sampai juga TikTok? Oh enggak. Di dalam hati. Coba dalam hati juga ya. Ya kan sabar ya kan. Terus kalau untuk itu Senang aja. senang aja. Oh senang aja. Dia sukanya pakai aja ya. Namanya Vito aja. Terus senangnya senang aja gitu kan. Terus orang tua gimana ini? Orang tua Sudah dengar? Sudah dengar, sangat bahagia. Sangat bahagia ya. Nggak nyangka juga. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Anaknya yang membangkang tadi ternyata memberikan prestasi yang luar biasa. Ini bisa dicontoh. Punya adik? Enggak, Miss. Oh enggak. Anak terakhir? Anak tunggal. Oh anak tunggal, Masya Allah. Anak tunggal yang luar biasa. Jadi nanti ini orang tuamu benar-benar bangga ya. Semoga kamu bisa menginspirasi yang lain. Terus Risela. Iya, Mes. Bangga banget. Oh bangga sama diri sendiri. Iya, Mes. Senang gitu kan? Senang banget. Senang. Orang tua sudah dengar? Orang tua sudah dengar. Awalnya saya tidak disetujui untuk ikut seleksi SNM. Iya terus? Terus saya nekat ikut seleksi. Alhamdulillah Ya. dapat. Saya kabarin orang tua alhamdulillahnya juga ikut senang. Karena mungkin pengalaman orang tua itu kan beda-beda ya. Ada yang karena jauh, nggak boleh jauh-jauh, harus yang dekat ya kan. Jadi tidak diizinkan atau mungkin orang tuanya merasa kayak harus ikut apa kemauan orang tua. Tapi alhamdulillah setelah kamu nekat kasih penjelasan, orang tua akhirnya senang juga bahagia dengan kamu mendapatkan lolos di jalur ini. Oke, Bella. Kalau menurut saya sendiri terharu. Oh, terharu. Karena lulus SNPTN ini kan saya dulu Iya. sakit, jadi kayak masih
pengobatan masih pakai infus, masih macam-macam lah nih. Jadi kan nggak sempat megang HP, nggak tahu kabar. Oh, kamu di rumah sakit? Posisi itu rawatnya di rumah. Oh, rawat inap di rumah. Oh ya, berarti. Terus? Jadi kayak nggak ada yang tahu gitu loh guys, karena kan ke rumah tanggal 29. Tepat malam itu saya baru buka HP dari pagi lah, saya nggak ada buka HP. Malam buka HP itu kan saya bangun karena tepat saya ulang tahun juga. Oh, Jadi kayak oh, dia ada ulang tahun ya. Jadi dengan lolosnya masuk ke SNMPTN ini sebagai hadiah ulang tahun buat kamu. Kado terindah berarti ya. Wah, luar biasa. Di hari ulang tahun dapat kejutan yang luar biasa. Terus orang tua gimana itu? semuanya terharu kayak nggak Oh, nyangka. terharu, ya. Karena kayak orang tua tuh awalnya kan udah kecewa aja gitu. Oh, Karena kondisi semakin melemah kan, jadi kayak orang tua ya udahlah di rumah aja ya. Ternyata jadi Rencananya ke Jawa. iya rencananya Sebenarnya ini tapi masuknya di mana ini? masuknya di Unja. Oh, Unja. Apa itu? Universitas ya. Jadi di Unja berniat ke Jawa, tapi karena kondisi fisik yang tidak stabil dan waktu itu kondisi sakit, jadi orang tua menyarankan untuk di rumah aja ya kan. Ternyata Allah berkata lain dan masuk di Universitas Negeri Jambi. Itu Masya Allah, kita senang dan terharu ya, kondisi kita udah sejenis kayak ini udah semangatnya tuh udah kayak merasa putus asa ya kan. Mungkin waktu itu orang tua juga seperti itu juga ya perasaannya, tapi ketika udah masuk jadi kayak terharu. Nangis? Ya Macam-macam. Tapi nangis nggak? bro. Oh, bro. Apa itu bro? Gimana? Terseduh-seduh. Banget gitu. Oh, banget, teriak-teriak gitu kan kayak oh gitu kan, saking senengnya gitu. Terus Berlian, Ya pastinya senang banget. seneng banget, bahagia. Bahagia. Orang tua sudah dengar? Sudah. Tahu ya. Terus apa ini ketika dapat kabar itu posisi di rumah apa di pondok? Masih di pondok. Oh, masih di pondok. Ya. Orang tua ditelepon berarti. Ya pertamanya tuh nggak nyangka gitu kan. Masa iya sih keterima dari Iya. sekian banyaknya saingan, sedangkan kuota SN itu per jurusan hanya sedikit. Iya. Jadi kayak nggak nyangka aja, masa iya sih saya keterima di SN. Iya. Awalnya saya nggak percaya, cuman setelah dapat kabar dari wali kelas, baru saya percaya. Awalnya tuh nggak pernah masa sih gitu kan, tapi ketika datanya sudah valid benar-benar ada itu dari oh ya Allah emang benar-benar nyata gitu ya. Oke, Bunga. Bunga siapa? Nadila. Oh, aduh maaf ya. Rasanya Miss, Iya. dari saya apa dari orang tua Miss? Ya dari kamu dong, kan kamu yang ditanya. Orang tua aku di rumah. Siapa tahu gitu Miss. Oh gitu ya. Nanti saya telepon aja orang tuanya. Ya rasanya nggak nyangka banget Miss. Nggak nyangka. Juga itu kan salah satu harapan dari orang tua saya. Iya. Terus saya diarahin untuk masuk ke situ, cobalah SN. Alhamdulillah Miss, nasibnya lagi bagus. Oh, nasibnya lebih bagus. Berarti kalau nasibnya nggak bagus, Ya, nggak paling nggak bisa kuliah ya kamu, nikah. Ya jangan. Oh jangan. Tetap kuliah ya, tetap mencari ilmu. Tolakul ilmi tetap ya. Jadi orang tua bangga. Anak keberapa? Pertama. Anak pertama. Berarti anak pertama membanggakan. Paling nggak bisa menjadi contoh teladan buat adik-adik. Punya adik kan? Oh, punya. Itu kan bisa menjadi motivasi untuk adik-adiknya gitu kan. Terus selanjutnya, Nggak nyangka saya bisa keterima. siapa tadi namanya, lupa saya? Rizka Oh, Rizka, oke. Rizka. Nggak nyangka. Nggak nyangka Miss. Terus apa yang kamu sangka? Ya kirain saya nggak keterima, saya dibilangin sama teman saya Miss. Rizka, kamu lo keterima. Masa iya? Nggak nyangka aja saya Miss. Oh, gitu ya. Masa iya gitu? Kaget dong. Iya kaget sih Miss, masa iya sih saya keterima. Oh gitu. Ternyata ada yang diterima gitu kan. Orang tua? Senang. Seneng ya. Tapi dari awal sudah ada izin, ada komitmen apa gitu? Nggak ada Miss. Oh, nggak ada. Udah ada raja gitu. Iya. Jurusan apa ini yang apa tadi jurusannya? Ya, Miss. Iya. Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Oke. Nanti kamu untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Siapa tahu kan jadi entrepreneur sukses gitu ya. Terus Maria
Saya mengambil jurusan PGSD. Oh, PGSD. Wah. Atas kemauan orang tua saya. Oh, dari orang tua yang meminta. Jadi tadi dia di jurusan di SMK jurusan multimedia, terus kuliahnya ambil PGSD, perguruan PGSD apa? Pendidikan. Pendidikan. Oh ya, mohon maaf. Pendidikan guru sekolah dasar. Ya, jadi dia ini dengan sifat yang tadi pemalu, penakut. Nah, sekarang ketika dia sudah lulus SMK nanti kan dia kamu masuk ke perguruan tinggi ya kan. Nanti kamu banyak belajar untuk prakteknya, kamu harus lebih berinteraksi dengan anak-anak ya kan, anak-anak SD, karena anak-anak SD itu ada yang nakal, ada yang lucu, ada yang mengemaskan. Tapi bagaimanapun kenakalannya kan tetaplah anak-anak yang lucu, yang mengemaskan. Jadi jangan diambil hati-hati. Kamu penakut, jangan-jangan kamu baru ditakutin anak SD udah kabur duluan. Oh enggak ya. Jadi harus semangatnya ditingkatkan ya. Oke. Baik, dari obrolan kita ini tadi kayaknya kalian semangat banget ya untuk menyampaikan apa gitu kan. Boleh diberi pesannya untuk adik-adik santri Al-Inayah, pesan yang menginspirasi, mungkin mau memberikan apa yang terbaik untuk mereka, tidak hanya untuk adik-adik tapi juga untuk pemirsa atau yang ada di luar sana. Silakan, Priscilla. Dari saya, Miss. Ya, pesan untuk adik-adik santri di Al-Inayah, di SMK dan juga yang ada di studio maupun di mana aja berada. Oke. Pesannya dari saya, apapun yang terjadi pada kita itu sudah takdir dari Allah. Allah tahu yang terbaik, Allah telah menyiapkan jalan kita yang terbaik. Maka dari itu jangan sesali apapun itu. Pada saat planning A gagal, maka persiapkan planning A sampai Z. Ingat, huruf di dunia ini tidak hanya A, tapi ada A sampai Z. Kita harus menyiapkan banyak planning ke depannya. Terus untuk adik-adik saya, junior di bawah saya, semangat terus, gapai impian kalian. Jangan pernah patah semangat walaupun orang tua menjadi penghalang. Orang tua tahu yang terbaik untuk kita semua. Gak ada orang tua di dunia ini yang mengarahkan anaknya menuju kemerosotan. Pasti orang tua ingin yang terbaik, pasti yang terbaik dan yang paling terbaik untuk anak-anaknya. Maka dari itu, ikutin apa saja yang diarahkan oleh orang tua. Jika tidak sesuai dengan hati kita harus menyampaikannya dengan cara selembut mungkin agar orang tua kita mengerti bahwasanya ini loh yang kami butuh, ini loh yang kami inginkan. Semoga apapun yang kita impikan ke depannya dapat kita gapai. Sudah? Oke. Mungkin dari Vito ada pesan khusus? Kalau dari saya sendiri itu untuk adik-adik kelas yang dari kelas 1 SMK atau kelas 2, jadi untuk lulus SN ini kalau menurut saya itu tidak ada yang mustahil ketika kita mempunyai kemampuan dan kesempatan. Jadi nggak ada yang mustahil. Saya aja nggak nyangka bisa SN. Jadi untuk adik-adik jangan putus asa untuk mencoba, terus mencoba dan terus berdoa. Oh ya, intinya kita usaha dan doa ya. Usaha dan doa. Udah kayak judul lagu ini, usaha dan doa. Oke, terima kasih untuk kesan dan pesannya yang luar biasa, dan alhamdulillah dari usaha kalian yang tiada batas ya, karena setiap manusia itu pasti akan berusaha terus menerus sampai tidak ada batasnya untuk terus berusaha hingga mendapat keberhasilan gitu ya. Karena di pesantren dengan jadwal yang padat, kalian belajar, kalian mengajar, sampai akhirnya Allah memberikan jawaban atas usaha kalian. Manjanda wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan keberhasilan atau kesembuhan dari apa yang kalian usahakan. Semoga tetap menginspirasi semua orang, baik
santri Al-Inayah khususnya ataupun orang-orang yang berada di luar sana tetap menjaga semangat kita, tetap selalu berusaha, berdoa yang terbaik ya. Apapun yang sudah kita jalani, yang sudah kita alami itu adalah dari Allah, takdir Allah, tapi kita bisa mengubahnya. Bagaimanapun tergantung dengan usaha kita, tergantung dengan bagaimana kita menjalaninya dengan ikhlas. Baik, terima kasih untuk tamu-tamu kita yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi boleh ya yel-yelnya biar lebih semangat. Oke. Al-Inayah. Oke. Al-Inayah. Bisa. Al-Inayah. Jaya, insyaallah. Allahu Akbar. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ada berkah, ada hikmah di setiap perjalanan yang sudah kita lakukan. Saya di sini Rosa undur diri dari hadapan pemirsa baik yang di studio ataupun yang di rumah. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.